Ya, hadis nomor 573. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna fuqara al-muhajirina, bahwasannya orang-orang miskin, ya, atau orang-orang fakir miskin dari kalangan muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalu, ya, maka mereka mengatakan, zahaba ahlud dusur, ya, orang-orang kaya telah pergi meninggalkan kami, bid darajatil ula, dengan derajat yang tinggi, wan naimil muqim, ya, dengan kenikmatan yang abadi, ya, dengan keutamaan yang tinggi, ya, dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan, ya, atau pahala yang besar, ya, kenikmatan yang abadi. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, pernyataan orang-orang fakir atau orang-orang miskin dari kalangan muhajirin ini menunjukkan, ya, bahwasannya orang-orang fakir, orang-orang miskin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memiliki rasa iri terhadap orang-orang kaya. Ya, seperti hadis yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, bahwasannya iri itu hanya diperbolehkan kepada dua kelompok. Yang pertama, boleh iri terhadap orang kaya yang kekayaannya itu, ya, dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat orang kaya, mulai dari sekarang lihatlah apakah kekayaannya itu digunakan di jalan Allah atau tidak. Ya, bukan semata-mata dilihat dari rumahnya mewah, ya, kendaraannya banyak, kemudian perabotnya juga mahal-mahal, ya, dan yang lain sebagainya yang sejenis dengan itu. Tetapi dilihat apakah dari kekayaannya itu dia betul-betul perjuangkan di jalan Allah atau tidak. Kalau itu yang dia lakukan, berarti kita wajib iri terhadap orang kaya yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ya, orang, ya, yang diberikan hikmah, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya itu diamalkan, ya, dan diajarkan kepada orang lain. Nah, dalam hadis yang kita bahas ini, ya, nomor 573, hadis ini menunjukkan satu kenyataan bahwasannya iri, ya, iri terhadap orang-orang kaya yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadi tabiatnya para sahabat. Jadi pada saat para sahabat melihat ada orang yang kaya yang tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung menunjukkan rasa irinya itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sambil mengatakan zahaba ahlud dusur, ya, orang-orang kaya telah pergi meninggalkan kami bid darajatil ula wan naimil muqim, dengan derajat yang tinggi dan, apa, kenikmatan yang abadi. Ya, faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa madzaka, mengapa demikian? Ya, apa yang menyebabkan mereka itu berpikir seperti itu? Faqalu, ya, maka mereka mengatakan yusalluna kama nusalli, mereka melaksanakan sholat sebagaimana kami sholat. Apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang miskin dari kalangan muhajirin ini ketika mereka mengatakan yusalluna kama nusalli? Apa yang sedang mereka bicarakan? Yang sedang mereka bicarakan adalah pahala yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Ketika menyebutkan tentang masalah sholat, mereka mengakui mereka mendapatkan pahala sholat sebagaimana orang kaya juga mendapatkan pahala sholat. Ya, lihat bagaimana para sahabat ini orientasi hidup mereka. Jadi orientasi hidup mereka ketika mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka diskusikan, yang mereka perbandingkan itu adalah pahala mereka dibandingkan dengan orang-orang kaya.